Jaringan irigasi sangatlah penting, terutama bagi Indonesia yang terletak di wilayah musim tropis. Namun mirisnya masih banyak jaringan irigasi yang kondisinya rusak. Pada umumnya kerusakan terjadi akibat longsoran tebing dan penumpukan sedimen. Akibatnya seringkali terjadi krisis air. Jika kondisi tersebut berlarut lama, tak hayal ketahanan pangan pun dapat terganggu. Diperlukan solusi untuk mendukung para petani mempertahankan kinerja jaringan irigasi. Badan Litbang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Puslitbang Sumber Daya Air mengembangkan teknologi bahan untuk saluran irigasi menggunakan forsemen. Teknologi ini sebagai salah satu terobosan dalam meningkatkan layanan dan kinerja jaringan irigasi tersier. Forsemen adalah suatu tipe dinding beton bertulang tipis berukuran 3 cm. Dibuat dari mortar semen hidrolis, diberi tulangan kurang lebih 6 mm, lapisan kawat anyam warmes ukuran kurang lebih 1 mm. Teknologi forsemen disarankan untuk jaringan irigasi yang sudah tersedia, karena proses pemasangan forsemen dapat dilakukan saat saluran beroperasi. Namun pada saat pemasangannya, saluran air harus dihentikan. Pengembangan linding saluran dan box tersier irigasi forsemen pracetak merupakan inovasi teknologi rekayasa dalam meningkatkan mutu konstruksi. Pembuatan cetakan bertujuan untuk membentuk forsemen sesuai dengan rencana. Saluran dan box tersier beserta pintu pembaginya dapat meningkatkan pemerataan distribusi air secara rotasi maupun proporsional. Teknologi forsemen memiliki sejumlah keunggulan yang telah teruji, yakni biaya konstruksi lebih rendah, memiliki kekuatan beton yang lebih tinggi, serta konstruksi lebih ringan sehingga dapat digunakan di tanah yang mempunyai daya dukung yang rendah. Teknologi beton lainnya yang telah dikembangkan Balitbang PUPR adalah blok beton berkait, berongga, dan bertangga atau disingkat 3B. Blok beton 3B merupakan sistem modular interlocking pabrikasi, sehingga dapat mempermudah dan mempersingkat waktu pengerjaan. Teknologi ini dapat diterapkan di pantai berpasir dengan maksimal ketinggian gelombang moderat 1,5 meter. Blok beton 3B merupakan bangunan konstruksi yang ringan dibandingkan dengan bangunan pantai lainnya, berfungsi untuk mencegah longsor serta melindungi pergeseran garis pantai akibat erosi yang disebabkan oleh arus dan gelombang air laut. Blok beton 3B juga mempunyai stabilitas yang lebih tinggi. Hasil pengujian di laboratorium, amor blok beton 3B mempunyai koefisien stabilitas sebesar 53. Proses pengerjaan beton 3B diawali dengan pengerjaan galian tanah untuk menentukan elevasi dan kedalaman galian yang akan dicapai.
selanjutnya adalah pemasangan mini pile pabrikasi dengan ketinggian maksimal 3 meter dan dilanjutkan dengan pemasangan batu kaki. Kemudian pemasangan pile cap dan blok beton 3B. Pada saat ini penggunaan teknologi blok beton 3B telah diterapkan di Pantai Happy Buleleng, Bali. Khusus untuk blok beton 3B, salah satu keunggulannya adalah tipe ini, blok beton ini dapat digunakan oleh masyarakat sebagai akses jalan ke pantai, khususnya di Provinsi Bali, di mana pantai memiliki nilai tambahan lain, yaitu nilai dari aspek religius, karena masyarakat di Bali menggunakan pantai juga sebagai tempat beribadah, seperti misalnya upacara melasti, sehingga tipe pengaman pantai seperti ini sekaligus selain melindungi pantai juga dapat digunakan sebagai akses jalan ke arah pantai atau ke arah laut. Pembangunan pengaman pantai di Indonesia tak hanya mengandalkan konstruksi dengan cara yang biasa saja, namun penerapan teknologi harus dilakukan agar garis pantai tak semakin berkurang karena abrasi. Masyarakat pesisir juga dapat tinggal lebih nyaman. Ini adalah sebuah kisah. Kisah yang dimulai sebagai perusahaan negara adikarya. Kisah yang hadir dari kesederhanaan cita-cita sebuah bangsa yang baru lahir. Ini adalah sebuah kisah keberanian. Keberanian para pendahulu untuk memulai. Keberanian untuk mengucurkan keringat demi keberlangsungan bangsa. Perwujudan integritas untuk negeri yang berkualitas. Ini adalah kisah pengabdian. Kisah pengabdian di sebuah negeri yang maha luas. Kisah di mana setiap pelosok adalah milik bersama. Setiap individu adalah keluarga bersama. Setiap kebutuhan adalah tanggung jawab bersama. Ini adalah sebuah kebanggaan. Kebanggaan atas karya besar yang tak mengenal batas-batas. Kebanggaan untuk menggapai negeri-negeri. Sebuah seruan lantang bahwa kita adalah bagian penting peradaban dunia. Ini juga adalah kisah kesedihan. Kesedihan di saat jatuh dan gagal. Kesedihan di saat roda berputar dan menghujam tanah. Hingga poros semangat mengantarnya kembali ke masa kebangkitan. Ini adalah kisah kebangkitan, di mana luka mulai mengering dan kaki semakin kokoh, di mana tangan semakin kuat untuk menggenggam dunia. Ini adalah semangat. Semangat 6 dekade yang terus mengalir di tubuh kami. Semangat untuk mengabdi dan berinovasi. Semangat untuk terus berjalan bersama di negeri ini. Semangat yang meyakini bahwa kebersamaan dan kekeluargaan adalah cara terbaik untuk terus berlari. Ini adalah kisah kami. Ini adalah Adi.
hidup sehat dan bersih harus selalu kita lakukan. Namun tidak semua daerah memiliki fasilitas sanitasi yang layak. Pusat Penelitian dan Pengembangan Puslitbang Perumahan dan Permukiman Kementerian PUPR menjawab persoalan tersebut. Pada tahun 2019, Puslitbang melakukan replikasi perdana perekayasaan fasilitas mandi, cuci, kakus, dan wastafel menjadi satu kesatuan dalam bentuk kereta dan diberi nama kereta MCK. Desain kereta MCK dibuat dengan sistem mobile agar mudah untuk berpindah, melayani dari satu tempat ke tempat lainnya. Dengan kapasitas tangki air sebesar 7.000 liter, diproyeksikan mampu melayani sekitar 350 orang per hari dengan konsumsi 20 liter per orang per hari. Dalam penerapannya, kereta MCK memiliki beberapa keunggulan, yakni modul yang kompak dan kokoh, ramah bagi lansia dan anak-anak, kapasitas tambungan air bersih besar, serta dilengkapi fasilitas penerangan untuk penggunaan malam hari. Kereta MCK memiliki 3 fungsi sekaligus, yakni untuk mandi dengan kapasitas 4 bilik, 2 bilik pria, dan 2 bilik wanita. Tersedianya sink cuci custom dan keran otomatis henti dapat difungsikan sebagai tempat mencuci tangan maupun baju. Selain itu, fasilitas lainnya ada kakus. Tersedia 4 kloset jongkok dilengkapi dengan jet washer dan flushing. Bilik toilet MCK setiap unitnya memiliki dimensi panjang 1,5 meter, lebar 1 meter, dan tinggi 2 meter. Kereta MCK dibuat dengan biaya Rp445 juta per unit. Jalan berlubang pastinya sering kali ditemui, sehingga membuat tak nyaman dalam berkendara dan rawan kecelakaan bagi pengguna jalan. Rusaknya jalan ternyata ada beragam penyebabnya, bukan hanya akibat dilintasi oleh kendaraan berat saja, namun jalanan tergerus oleh air, baik dari air hujan maupun saluran-saluran yang ada di sekitarnya. Atau bisa juga diakibatkan oleh kondisi wilayah yang lembab dan selalu basah. Tapi kini masyarakat tak perlu khawatir lagi, jalan berlubang bisa cepat teratasi. Puslitbang Jalan dan Jembatan telah mengembangkan tambalan cepat mantap atau disingkat TCM. Teknologi TCM, solusi untuk perbaikan jalan dengan lalu lintas padat, karena waktu instalasi yang cukup singkat hanya 1 jam saja, dan setelah itu jalur lalu lintas bisa dibuka kembali. Teknologi TCM menggunakan bahan berupa campuran aspal berbahan dingin dengan adiktif yang dikemas secara pabrikasi ukuran 25 kg. Penggunaannya sangat mudah. Setelah kemasan dibuka, langsung dihamparkan di bagian berlubang, lalu dipadatkan dengan pemadat ringan atau beban lalu lintas roda kendaraan. Keunggulan tambalan cepat mantap tidak terkendali dengan temperatur pemadatan serta memiliki daya tahan yang sangat baik. Teknologi ini sudah diterapkan di beberapa ruas jalan seperti ruas jalan tol Jagorawi, ruas jalan Cikopo, ruas jalan Cirebon Losari, Jawa Barat, dan beberapa ruas jalan lainnya. Inovasi aspal tidak selesai sampai di situ. Pusjatan Balitbang menciptakan inovasi aspal karet. Ada 3 teknologi aspal karet yang dikembangkan, yakni aspal karet alam cair, aspal karet alam padat, aspal serbuk alam teraktivasi.
Aspal karet memiliki banyak kelebihan, antara lain dapat meningkatkan ketahanan aspal terhadap temperatur dan deformasi, mengurangi terjadinya pelepasan butir, mampu meningkatkan kualitas perkerasan aspal dalam usia layanan, tidak mudah meninggalkan jejak roda pada saat aspal basah, dan daya tahan pun lebih tinggi dibanding aspal biasa. Karena keunggulannya, Presiden Joko Widodo menginstruksikan Kementerian PUPR agar memperluas penggunaan aspal karet untuk jalan nasional di seluruh Indonesia. Ya, yang pertama kita sudah kirim tim ya, Pak Menko, Pak Menteri, Pak Menko Perekonomian, Pak Menteri ke Malaysia, ke Thailand sudah ya sana untuk mengajak produsen karet ini membuat policy kebijakan yang sama, sehingga suplai ke pasar tidak terlalu banyak. Suplai kita kendalikan, sehingga harga kita harapkan kalau barangnya kurang, harga pasti ya berkurang, pasti harga akan naik. Ya, ini sudah mulai kelihatan kenaikan itu, dan akan kita harapkan akan mulai kelihatan lagi setelah yang kedua di dalam negeri sendiri hilirisasi digunakan. Menteri PU gunakan untuk aspal tidak hanya di 3 provinsi tapi di seluruh provinsi. Nanti akan kita berikan edaran agar aspal pemakaiannya dicampur dengan karet. Aspal karet telah diuji coba di beberapa ruas jalan, seperti di Jalan Muara Beliti, Tebing Tinggi Lahat, Sumatera Selatan, Jalan Nasional Ruas Ciawi, Sukabumi, Ruas Batas Karawang, Cikampek, Lintas Tengah Jawa, Ruas Aji Barang, Banyumas, Kelampok, Banjarnegara. Preservasi jalan nasional ini bagian dari upaya menjaga kemantapan ruas-ruas jalan dalam mendukung kendaraan barang. Dalam mewujudkan penyelenggaraan jasa konstruksi, khususnya hasil jasa konstruksi berkualitas, keselamatan publik dan kenyamanan lingkungan terbangun harus didukung dengan kompetensi, profesionalitas dan produktivitas tenaga kerja konstruksi. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 mengatur bahwa tenaga kerja konstruksi wajib bersertifikat kompetensi kerja yang diperoleh melalui uji kompetensi. Kompetensi tenaga kerja konstruksi diklasifikasikan berdasarkan bidang keilmuan, antara lain arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, tata lingkungan, dan manajemen pelaksanaan dengan kualifikasi yang meliputi operator, teknisi, atau analis dan ahli. Untuk meningkatkan produktivitas kerja, tenaga kerja konstruksi dapat mengikuti pelatihan sesuai standar kompetensi kerja yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan kerja yang terregistrasi. Uji kompetensi dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi yang terregistrasi. Setiap tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat kompetensi kerja berhak atas imbalan yang layak sesuai layanan jasa yang diberikan. Selain itu, tenaga kerja konstruksi wajib melakukan registrasi pengalaman profesional. Tenaga kerja konstruksi asing yang bekerja di Indonesia wajib memenuhi ketentuan ketenagakerjaan, di antaranya memiliki sertifikat kompetensi kerja yang telah disetarakan dan melakukan alih pengetahuan serta teknologi kepada tenaga kerja konstruksi Indonesia. Tenaga kerja konstruksi merupakan faktor penting sektor jasa konstruksi. Untuk itu, peningkatan kualitas tenaga kerja konstruksi harus didukung secara konsisten oleh para pemangku kepentingan jasa konstruksi, sehingga mampu menghadapi tantangan yang semakin kompetitif demi terciptanya daya saing bangsa.
Mau bangun rumah sendiri? Pastinya harus punya lahan. Itu pun harganya sudah melambung tinggi. Belum lagi harga bahan bangunan yang juga terus melonjak. Lalu bagaimana bisa memiliki rumah sendiri dengan kondisi seperti ini? Balitbang PUPR punya solusinya. Balitbang PUPR menawarkan konsep rumah yang diberi nama Rumah Instan Sederhana Sehat, disingkat RISA. RISA memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan dengan rumah pada umumnya. Lebih cepat, lebih murah, ramah lingkungan, dan tahan gempa. RISA merupakan sebuah rumah dengan konsep bongkar pasang atau knockdown. Pembangunannya tidak membutuhkan batu bata, cuma perlu waktu 24 jam dan dikerjakan 3 orang, berdirilah RISA. Hebatnya juga, RISA dapat dipindah-pindah karena ringan. RISA pun dapat dimodifikasi dengan bentuk bangunan sekolah, puskesmas, rumah sakit, atau kantor. Komponen yang digunakan dalam pembangunan RISA mengacu pada ukuran modular, maka komponennya bersifat fleksibel dan efisien untuk urusan konsumsi bahan bangunan. Komponen tersebut terdiri dari komponen panel struktur 1, komponen panel struktur 2, dan komponen simpul. Proses awal pembuatan RISA adalah membuat cetakan. Caranya, rangka-rangka besi diletakkan pada panel yang terbuat dari baja. Cetakan harus dalam kondisi bersih dan presisi. Setelah itu, kencangkanlah mur dan baut pada cetakan, agar posisi cetakan tak berubah karena pemakaian berulang. Panel berstruktur terbuat dari beton bertulang dengan komposisi pasir, batu koral, semen, air, serta baja tulangan dengan diameter 8 cm dan 6 cm. Setelah tercampur sempurna, campuran semen tersebut dimasukkan ke dalam cetakan, lalu ratakan dan tunggu hingga kering. Sesudah kering, lepaskan dari cetakan lalu rendam di dalam air agar tidak retak, dan panel pun siap digunakan untuk proses selanjutnya. Dari segi kualitas, RISA sangat terjamin, sebab sebagian besar material adalah buatan pabrik, alias pabrikasi, jadi akan meminimalkan faktor kesalahan manusia. Dari segi biaya pun juga kompetitif. Hal pertama yang dilakukan untuk merakit RISA adalah menggali lubang pondasi dengan kedalaman mencapai tanah keras. Setiap lubang diisi dengan pasir setebal 5 cm, lalu ratakan pasirnya. Selanjutnya, letakkan pondasi kombinasi yang sudah dipabrikasi atau dibuat langsung di tempat. Antara satu pondasi kombinasi dengan pondasi kombinasi lainnya dihubungkan menggunakan mur dan baut. Inilah yang membuat RISA dapat dibongkar pasang, juga tahan gempa.
Kami menyiapkan teknologi yang bisa menyelesaikan berbagai masalah gitu. Jadi salah satunya teknologi rumah instan ini diperuntukkan untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti masalah penanganan kumuh, masalah penanganan bencana, ya, kemudian juga masalah pembangunan rumah baru dalam rangka menyelesaikan backlog dan pertumbuhan kebutuhan rumah baru. Tak hanya Risa, Balitbang PUPR juga menawarkan konsep Ruspin. Teknologi Ruspin merupakan teknologi rangka rumah pracetak dengan menggunakan sistem sambungan baut. Sejatinya, Ruspin merupakan pengembangan teknologi rumah instan atau RISA yang telah banyak diterapkan hampir di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah rawan gempa. Sama dengan RISA, Ruspin juga menggunakan sistem modular. Konsep bangunan rumah dengan sistem modular ini dapat diubah-ubah atau dikembangkan sesuai dengan keinginan atau kebutuhan dari penghuninya. Tampilan luar, baut, dan plat sambungan Ruspin dibuat sedemikian rupa, sehingga terlihat lebih rapi dan elegan. Jumlah penggunaan panel kolom pada pertemuan ruang berkurang. Ini bertujuan untuk menghasilkan ruang yang lebih luas. Jumlah sambungan antar komponen juga dikurangi. Tujuannya untuk mempercepat pemasangan. Biayanya pun bisa dipangkas 10% lebih rendah ketimbang RISA. Ruspin memiliki panel yang sedikit berbeda dengan RISA, terutama pada panel yang terletak pada sisi perakitan. Ketebalannya sebesar 10 cm dan tinggi 135 cm. Panel ini memiliki 3 lubang pada masing-masing sisi, serta 1 lubang pada sisi bawah dan sisi atas. Dengan panel seperti ini akan membuat perakitan panel menjadi lebih cepat dan efisien. Panel ini akan menjadi tulang pada konstruksi rumah sederhana yang lebih kokoh. Untuk Ruspin bertipe 36, biaya yang dibutuhkan hanya sebesar 17,5 juta rupiah. Pengerjaannya hanya selama 3 hari dilakukan oleh 4 orang pekerja. RISA dan Ruspin diharapkan mampu menjadi solusi bagi masyarakat Indonesia menengah ke bawah untuk bisa memiliki rumah yang layak dan murah. Namun, tentu saja tidak mengurangi kualitas bangunan.